Salam, senang sekali dapat berjumpa dalam program satelit bersama saya, Pendeta Ferdinand Tambunan. Saudara-saudara, hari ini kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu kembali untuk membaca, merenungkan firman Tuhan. Terangi hati kami, penuhi dengan Roh-Mu yang kudus, agar Engkau memberikan kami hikmat dan pengajaran yang benar akan kehendak-Mu, akan firman-Mu, sehingga kami boleh bertumbuh di dalam pengenalan dan takut akan Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, hari ini judul renungan kita adalah hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Firman Tuhan dari kitab Filipi pasal 3 ayat yang kedua bunyinya demikian. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dunia digital sekarang ini memang ada banyak sekali manfaat yang kita dapatkan, bahkan keuntungan-keuntungan, sehingga kita dimudahkan di dalam belajar berbagai hal, termasuk kita bisa belajar firman Tuhan seperti pada saat ini. Namun di balik semuanya itu tentunya ada banyak pula bahaya yang harus kita waspadai dari kemajuan dunia teknologi sekarang ini. Rasul Paulus mengingatkan kita agar kita berhati-hati dikatakan terhadap anjing-anjing. Apakah atau siapakah yang dimaksud oleh Rasul Paulus dengan anjing-anjing di sini? Tentunya kalau kata ini kita pakai, kita gunakan dengan kepada sembarang orang dengan secara sengaja, bahkan ini merupakan sebuah kata yang sangat kasar, terlebih seperti yang baru-baru ini viral di dunia media sosial, di mana seorang pemudik memaki seorang petugas kepolisian dengan kata anjing, dan ini menjadi viral sehingga menjadi kata yang sangat tidak sopan, sangat tidak baik, bahkan dicerca oleh banyak orang. Nah, sebagaimana kita membaca tadi, Rasul Paulus melanjutkan, bukan berhenti pada anjing-anjing, dikatakan bahwa narasinya berkata bahwa hati-hatilah terhadap pengajar-pengajar atau pekerja-pekerja yang sesat, yang jahat, penyunat-penyunat palsu. Nah, semakin jelas siapakah yang dimaksud dengan anjing-anjing di dalam ayat ini. Anjing-anjing di sini berarti mereka orang-orang pengajar-pengajar palsu yang datang menyusup ke dalam gereja, ke tengah-tengah gereja, yang menyesatkan jemaat dengan mengajarkan berbagai macam kepalsuan atau ajaran-ajaran yang keliru, yang salah, yang menyesatkan jemaat. Tentang nabi-nabi palsu ini, kita melihat bahwa Yesus pun pernah mengingatkan di dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-15, di mana dikatakan waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Nah, saudara-saudara, Yesus sudah mengingatkan bahwa akan ada pengajar-pengajar palsu menjadi serigala berbulu domba. Sebagaimana saya katakan sebelumnya, ada bahaya yang perlu kita waspadai dengan kemajuan teknologi digital sekarang ini. Sebab dengan segala pengajaran palsu, dengan yang beredar di mana-mana, dengan mudah dapat diakses oleh setiap orang melalui telepon genggamnya, melalui gadgetnya. Sekarang ini ada banyak juga muncul nabi-nabi palsu yang mengajarkan kepalsuan terselubung di dalam gereja. Bahkan ada pula hamba Tuhan dalam tanda kutip yang merasa menyampaikan firman Tuhan, tetapi sebenarnya tidak sesuai dengan Alkitab atau firman Tuhan. Iblis dapat saja memakai orang-orang tertentu menyusup di dalam gereja untuk mengajarkan kesesatan.
Nah, bagaimanakah kita mengetahui sebuah ajaran itu palsu atau benar? Nasihat bijak kita bisa belajar adalah ketika kita mau mengenali uang palsu, maka kita harus lebih dahulu memperhatikan, mengenali, mempelajari uang yang asli terlebih dahulu. Baru kita bisa membedakan mana yang palsu, mana yang asli dengan baik secara diraba, dilihat, atau diterawang. Nah, kita pun demikian juga. Ketika kita mau mengetahui ajaran palsu, kita pun harus mau mengetahui ajaran yang benar terlebih dahulu, yaitu Alkitab dengan segala isi kebenarannya. Kita harus berpegang kepada Alkitab, kita harus membaca Alkitab, kita harus mempelajari Alkitab. Alkitab tidak mungkin bertentangan antara satu ayat dengan ayat yang lain, tetapi saling melengkapi dan saling menjelaskan. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, berhati-hatilah, dengan setialah berpegang pada pengajaran yang benar melalui gereja saudara. Dan pada akhir zaman, pada saat Yesus datang yang kedua kali, semua pengajar palsu itu tidak akan mendapatkan bagian dalam kehidupan yang kekal. Sebagaimana kita baca dalam kitab Wahyu pasal 22 ayat 15 yang berkata, tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.